sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Ambon atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua Komunitas Arita Guru Sejati Kecamatan Sanggup Arya Mewakili, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 12 Ambon yang tidak bisa saya uraikan pada persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan materi dimensi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kota Ambon yang akan disampaikan oleh dua pemateri yang sama. Yang pertama Ibu Suwarni dan yang kedua Ibu Ija. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk tidak membuang waktu lagi, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Ambon atau yang mewakili. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tabea Bapak Ibu, salam Tabea. salam dan bahagia. Salam. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi atau berbagi praktik baik dari dua orang. Yang pertama, hari ini pada jam yang berbeda akan dibawakan oleh salah satu teman kita, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Ambon, Ibu Suwarni. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Intinya Bapak Ibu, dengan mendengarkan, dengan mengikuti yang baik, kita ambil positif, budaya positif yang akan kita jalankan di kelas kita masing-masing, di kelas Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu masing-masing pasti sudah menjalankan yang terbaik di kelas Bapak Ibu. Nah, kita ambil lagi tambahan ilmu dari guru-guru yang akan berbagi, seperti apa yang mereka sudah laksanakan, seperti apa yang mereka sudah dapati, akan ditindaklanjuti hari ini. Yang saya harapkan Bapak Ibu dapat mengamalkan pada kelas masing-masing. Saya kembalikan untuk narasumber kita hari ini, semoga dapat menjalankan, semoga dapat. Komunitas Arita Guru Sejati Kecamatan Sanggup dalam hal ini akan diwakili oleh sekretaris Ibu. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam dan bahagia. Salam. Tabea. Ya, alhamdulillah syukur. Sebelumnya kita panjatkan kepada Allah Tuhan Sang Pencipta atas nikmat sehat ya yang diberikan kepada kita semua hingga hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ya, alhamdulillah syukur juga. Ini merupakan kegiatan yang ketiga ya, kegiatan yang ketiga untuk komunitas belajar Arika. Saya tidak berbicara panjang lebar, saya cuma mau mengingatkan untuk rekan-rekan guru semuanya, mari kita jadikan komunitas belajar ini sebagai wadah untuk kita berbagi segala praktik baik yang kita lakukan di dalam kelas maupun kedua rekan kita calon guru penggerak untuk budaya positif pada modul 1.4. Saya harapkan semoga apa yang diberikan sebentar nanti mengenai budaya positif teman-teman bisa menyimak dengan baik dan bisa mengambil dia sebagai suatu pembelajaran yang bisa teman-teman implementasikan ke dalam kelas selama pembelajaran nanti. Ya, itu saja mungkin arahan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar teman-teman hari ini. Oke.
wabarakatuh. Berikan aplaus buat Ibu. Ya, sekali lagi satu sambutan yang baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Sekretaris Komunitas ini, mudah-mudahan materi yang sangat baik ini yang disampaikan oleh Pak materi ini bukan hanya apa kita belajar saja, tapi kita implementasikan di dalam kelas masing-masing sebagai satu praktik baik. Ya, kita masuk pada kegiatan inti atau core-nya. Untuk program di sini ada dua pemateri. Pemateri yang pertama oleh Ibu Suami SPD yang akan menyampaikan dimensi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kepada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ana Ansel, sekaligus merangkum sebagai Ketua Komunitas Arika di SD 12 ini, yang mana beliau telah memberikan ruang untuk kami dalam berbagi pemahaman tentang budaya positif yang telah kami dapat pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Tak lupa pula saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Sekretaris, dalam hal ini juga Ibu Nur Indra Tuanine, yang mana telah mendukung apa yang akan kami laksanakan pada hari ini. Dan teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD 12 yang saat ini bersama-sama dengan kita semua untuk mengikuti kegiatan ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang berlangsung pada saat ini merupakan salah satu tuntutan tugas yang akan kami lakukan, yaitu aksi nyata dalam modul budaya positif ini, dengan harapan apa yang telah kami pelajari dalam modul ini dapat kami imbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah SD 12 ini. Dalam hal ini diprakarsai oleh Kombel Arika SD 12, dengan harapan budaya positif di sekolah kita akan dilaksanakan. Karena sejatinya Bapak Ibu, budaya positif itu tidak bisa terlaksana apabila hanya 1 atau 2 orang yang melaksanakan. Budaya positifnya nantinya akan kita laksanakan di sekolah kita itu berawal dari pemahaman kita, kemudian implementasinya ke unit terkecil di kelas-kelas kita, dan akhirnya nanti berimbas pada budaya positif sekolah kita. Baik, dengan tidak membuang waktu, saya lanjutkan mengawali materi budaya positif ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk kita menilik lagi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik kita guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Untuk materi budaya positif ada 7 konsep di sana. Yang pertama, kita akan melihat tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti setelah ini Bapak Ibu kita akan membahas satu persatu. Baik, untuk menggiring pemahaman kita terkait dengan budaya positif, ada beberapa pertanyaan penanti di mana Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak?
Kelompok ujung? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu, untuk poin ini setuju atau tidak? Sana setuju. Kelompok sini? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju. Di sana? Oke, baik. Jawaban Bapak Ibu silakan simpan. Nanti kita akan mengevaluasi jawaban-jawaban ini setelah kita mengikuti rangkaian materi budaya positif ini. Baik, lanjut. Oke, jadi konsep pertama yang ada pada budaya positif yaitu adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu artinya kita merubah mindset pemikiran kita. Dari mana kita rubah? Tentu saja kata perubahan sudah pasti ada yang pernah kita lakukan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka konsep pembelajaran paradigma baru ini artinya kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Untuk itu, agar kita lebih paham tentang konsep pembelajaran dengan paradigma baru, saya meminta Bapak Ibu sekalian kita melakukan sebuah permainan cobalah buka. Nah, dalam permainan ini, Bapak Ibu secara berpasangan dengan teman di samping dapat menuliskan hal yang paling berarti dalam hidup Bapak Ibu, lalu genggamlah dengan tangan yang kanan, yaitu Bapak Ibu yang menggenggam itu sebagai A, sementara teman di samping Bapak Ibu sebagai B. Nah, apa peran dari B ini? Peran dari B itu mencoba memberikan pengaruh baik dengan bujukan, rayuan, bahkan sampai dengan ancaman agar Bapak Ibu bisa membuka genggaman tangan itu. Kita bisa coba sekarang Bapak Ibu mainan singkat tadi menggiring pemahaman kita kepada dua kontrol. Ada teori stimulus respon dan ada juga teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Yang tadi dari permainan tadi akan terjadi dua kemungkinan, ya. Ada yang karena bujukan, karena rayuan, bahkan ancaman, Bapak Ibu membuka genggaman tangan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan kemungkinan yang pertama, membuka genggaman tangan, maka di situ ada berlaku teori stimulus respon. Artinya, apa yang Bapak Ibu lakukan atas rangsangan atau respon dari teman sebelah Bapak Ibu. Yang saya ingin tanyakan, pada posisi ini, apakah Bapak Ibu kontrol itu terletak pada diri Bapak Ibu atau diri teman yang ada di samping Bapak Ibu? Kontrol tersebut, ya. Oke. Yang tetap menutup berarti kontrol ada pada siapa? Pada dirinya. Sementara untuk yang membuka berarti dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, pembelajaran paradigma baru mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya, jangan biarkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Akan tetapi biarlah posisi kontrol itu ada pada diri kita. Sebagaimana seorang ahli, Stephen R. Covey, dengan bukunya pada tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Oke, di sini kita akan melihat dua sudut pandang yang berbeda menurut stimulus respon dan menurut teori kontrol. Nah, ini pandangan orang lain, bukan kita memaksakan kehendak kita, tetapi bagaimana kita memahami setiap perbedaan di antara kita. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku baik atau buruk itu tentu mempunyai alasan dan tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, diri saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan akan ada pada saat bujukan itu gagal. Contohnya ketika di kelas kita ingin mendisiplinkan anak, ketika dengan kalimat-kalimat yang manis anak tidak mengikuti, maka akan terjadi pemaksaan, mungkin ancaman, mungkin hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Saya sendiri jujur saja pernah melakukan ini. Nah, sementara pada teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, artinya mencari solusi. Kemudian yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Next. Kita masuk pada konsep yang kedua Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Saya ingin menanyakan apa yang terlintas di benak Bapak Ibu hanya dengan mendengar kata disiplin ini saja. Kira-kira ketika mendengarkan kata disiplin itu diucapkan, hal pertama yang ada di memori Bapak Ibu itu apa? Aturan. Aturan-aturan. Ya. Oke, selama ini memang ketika disiplin itu kita dengar, pasti asumsi kita berada pada peraturan, ada pada, kalau ada aturan sudah pasti ada sanksi. Nah, ternyata dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yang itu tadi. Ketika konsep pemikiran kita tentang disiplin itu berupa aturan, sudah pasti yang namanya aturan akan dibangun disiplin dengan pendekatan nilai-nilai universal. Berarti dengan harapan motivasi yang terbangun pada diri anak itu motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terkait kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal yang selama ini kita yakini. Contoh, salah satu contohnya, Bapak Ram, nilai-nilai kebaikan ya, yang bersifat umum, yang selalu kita ingin terapkan kepada anak. Contohnya supaya anak itu dia tidak terlambat, dia tepat waktu. Apalagi tepat waktu. Apalagi selain tepat waktu, banyak nilai semua nilai kebijakan, kebajikan itu disebut kebajikan universal, masih bersifat umum. Ya, meminta izin, disiplin, kemudian kebersihan, itu juga nilai kebajikan ya. Kebersihan, santun, sopan, jujur. Nah, itu semua yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika disiplin kita arahkan kepada nilai kebajikan, tentu saja anak itu akan menyadari melakukan satu perbuatan bukan karena dorongan ancaman, hukuman, tetapi karena dia menyadari nilai yang ada pada dirinya. Karena sejatinya setiap nilai-nilai kebajikan universal setiap anak sudah punya. Tinggal kita guru bagaimana kita menumbuhkan agar anak bisa menerapkan itu, menyadari nilai tersebut untuk
laksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian kita akan melihat yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, inilah yang ketiga ini yang diharapkan kita para guru bisa menerapkan ini. Kita mendisiplinkan anak tidak dengan ancaman, tidak dengan hadiah, tidak dengan hukuman. Next. Kemudian kita akan melihat karena disiplin di sini kita akan mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat umum, lintas bahasa, lintas suku bangsa maupun lintas agama. Artinya, untuk nilai kebajikan universal ini tidak memandang suku, tidak memandang agama, dia berlaku secara umum kepada semua orang. Nah, kita akan lihat lagi, kalau dulu nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Yang kurikulum 2013 ada 12 karakter. Nah, itu semua itu muatannya adalah nilai kebajikan universal. Ada nilai saling menghargai, saling menyayangi, kebersihan, tanggung jawab, itu semua nilai kebajikan universal. Tetapi dengan adanya kurikulum merdeka, pemerintah merangkum nilai kebajikan ini dalam konsep profil pelajar Pancasila. Itu rangkuman dari nilai kebajikan. Nah, dalam profil pelajar Pancasila hanya ada 6 karakter di sana. Tetapi 6 karakter ini sudah mewakili sekian nilai kebajikan yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri. Kalau anak sudah mandiri berarti pasti nilai tanggung jawab dia sudah laksanakan. Nilai keberanian sudah laksanakan, artinya sudah mewakili beberapa nilai kebajikan. Kemudian ada bernalar kritis, ada juga kebinekaan global. Kalau kebinekaan global berarti terkait dengan apa yang di sekeliling dia, di lingkungan dia. Kemudian bergotong royong. Ketika anak melakukan nilai gotong royong ini, pasti di dalamnya ada kerjasama, kan, ada saling menghargai dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kreatif. Nah, itulah konsep nilai kebajikan yang digencar-gencarnya diusung oleh pemerintah, terutama Kemendikbud pada saat ini untuk kita para guru menerapkan ini, menumbuhkan ini kepada anak-anak kita di kelas. Yang sering lebih keren disebut dengan profil pelajar Pancasila. Next, Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kitanya semua, kebutuhan kita itu sama, cuma versinya yang berbeda. Contohnya, ketika anak di kelas dia membuat suatu hal yang kurang menyenangkan, berarti ada salah satu kebutuhan dia pada saat itu yang tidak terpenuhi. Misalnya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini berarti berkaitan dengan makan minum, pakaian, tempat tinggal yang aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Ketika anak di kelas merampas atau meminta jajanan temannya, sudah pasti kebutuhannya ada salah satunya tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Makan. Mungkin pada saat itu dia lapar, tidak punya uang untuk jajan. Jadi ketika ada perilaku menyimpang dari anak, kita guru harus pandai memilah. Kira-kira ketika dia berbuat demikian, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada saat itu. Kemudian
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga sering terjadi di kelas kita. Ketika anak-anak biasanya dia selesai mengerjakan tugas duluan, ketika kita tidak memperhatikan dia akan mencari perhatian yang ekstrim. Mungkin dia ribut, mungkin dia mengganggu temannya atau berjalan di kelas. Itu sebenarnya bukan karena dia nakal, tetapi ada kebutuhan dia yang kita tidak penuhi. Kebutuhan apa? Kasih sayang, ingin dihargai, ingin diterima. Loh, ibu guru saya suka, ibu guru hari ini saya pakai baju baru. Itu sifat semua orang pasti. Kalau kita orang dewasa pun sama, tetapi versinya berbeda. Kemudian ada juga kebutuhan penguasaan. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika di kelas itu ada yang sok jagoan. Dia berusaha mengontrol teman-temannya, dia mondar-mandir ke sana kemari. Itulah kebutuhan dia. Dia ingin berkuasa. Nah, sama juga kita orang dewasa. Kembali lagi versinya berbeda. Karena itu memang kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Contohnya, ketika di kelas, anak-anak perhatikan di papan tulis ya, itu anak merasa terkekang tidak? Sehingga ketika dia perhatikan 5 menit, untuk 5 menit berikutnya akan ada terjadi kekacauan di belakang. Kenapa? Karena kita memaksa dia untuk memperhatikan. Padahal dia punya kebutuhan, dia ingin bebas, ingin belajar dengan caranya sendiri, ingin bekerja sesuai dengan kemampuan dia. Jadi ketika ada hal-hal ekstrim yang terjadi, jangan terlalu cepat kita menilai bahwa menjustis bahwa anak tersebut tidak perilaku manusia. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan pada awal, manusia melakukan sesuatu pasti punya dorongan, baik itu dari dalam dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dapat hukuman. Dan motivasi yang terbangun dalam perilaku ini adalah motivasi ekstrinsik. Contoh, ketika ada aturan tata tertib di kelas, murid wajib datang tepat waktu. Sudah pasti sudah disepakati apa hukumannya ketika anak terlambat. Nah, mungkin saja anak-anak kita akan mematuhi ini, datang tepat waktu, tetapi bukan kesadaran dari dia sendiri, karena ada hukuman di sana. Sehingga untuk motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik itu tidak terbangun. Dia melakukan ketaatan karena ada kontrol dari guru. Kontrol dari guru berupa hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama, dan ini sering saya sendiri sering melakukan itu. Ketika anak berbuat sesuatu hal yang baik, kita berikan hadiah, bahkan mungkin ranking di kelas, padahal kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan berefek kepada anak. Anak melakukan suatu ketaatan itu karena ada kontrol juga dari guru. Berarti motivasi yang terbangun bukan dari dirinya, tetapi dari orang lain, berupa imbalan. Mari nak, tolong bersihkan kelas, nanti selesai ini ibu guru berikan kamu gula-gula misalnya. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, ibu guru akan berikan bintang 3. Nah, itu sering kita lakukan. Ternyata hal itu, motivasi yang terbangun bukan motivasi intrinsik yang keluar dari dirinya sendiri. Kemudian yang berikut, motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kita guru dianjurkan untuk melakukan motivasi yang ketiga ini. Kita harus berusaha membangun nilai-nilai yang ada pada diri anak. Artinya tentang disiplin yang banyak-banyak tadi kita sudah sebutkan, kita sudah tunjukkan contohnya. Di sini juga ada
konsep disiplin tetapi identitasnya gagal. Di sini disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman. Sudah pasti kalau yang namanya hukuman, baik itu kepada anak ataupun kita orang dewasa, yang pertama kesannya apa? Menyakitkan. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, ibu guru suruh kamu pergi ke depan kelas, itu hukuman, tentu saja menyakitkan. Kemudian ada perasaan tidak nyaman. Masa ada orang dihukum dia nyaman-nyaman saja? Bagaimana Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu dapat hukuman dari pimpinan, perasaan kita nyaman ataukah menyakitkan? Menyakitkan. Ya. Kemudian murid merasa takut. Kenapa dia rasa takut? Karena dia dihukum. Kemudian berikut, bisa saja murid menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan jujur. Kenapa? Dia takut dihukum. Ketika dia jujur, saya akan terlambat karena saya baru mengerjakan PR di pagi hari. Pasti ibu guru marah kalau posisi ibu guru ada di sebagai penghukum. Kemudian murid bisa menjadi rendah diri. Kenapa dia rendah diri? Ketika kita memberikan kata-kata mengejek ataupun hukuman berupa perkataan, dengan sendirinya dia akan merasa minder kepada teman-temannya. Dia bisa patuh, tetapi sebenarnya itu bukan sebuah kesuksesan, itu kita gagal. Karena disiplin yang akan tercapai dengan hukuman ini itu jangkanya sangat pendek dan bisa membangkitkan jiwa berontak pada anak itu. Itulah kenapa hukuman ini dikatakan disiplin tapi identitasnya sebenarnya gagal. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan berupa hadiah. Ketika anak mendapat nilai 100, kita berikan dia hadiah. Contohnya bintang, ya anak-anak, hari ini yang dapat nilai 100 ini ada berapa orang, ibu guru berikan bintang. Sebenarnya anak senang, tetapi itu identitasnya gagal. Karena apa? Tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Ketika anak bisa berbuat lebih dari itu, karena kita sudah iming-imingi dia hadiah, maka dia tidak lagi meningkatkan kemampuannya. Kemudian merusak hubungan. Kita berikan penghargaan untuk setiap anak yang tiap hari menjawab cepat, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif ketika saat kita belajar, kita berikan dia hadiah. Itu bisa menimbulkan sifat iri, merusak hubungan anak tersebut dengan teman-temannya di kelas. Nanti yang lain bilang, ibu guru tiap hari yang dapat hadiah dia saya agak pendek. Artinya contohnya seperti ini. Ketika anak menumpahkan air minum temannya di kelas, kita ajak dia, nah kamu sudah menumpahkan air minum teman dia, buku temanmu basah, kamu mau melakukan apa untuk mengganti itu? Nanti dia bilang, saya akan membersihkan bu. Dia melakukan itu, tetapi jangkanya pendek. Hanya ketika dia melakukan kesalahan. Jika dia tidak melakukan kesalahan, ini tidak akan muncul di benaknya lagi. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi. Perlu monitoring berkelanjutan. Artinya seperti yang tadi, ketika dia membuat kesalahan, kita suruh dia misalnya membersihkan air minum temannya yang tumpah. Karena itu dia lakukan hanya ketika kesalahan terjadi. Ketika ada kesalahan berikutnya, ibu guru harus kontrol lagi, monitoring lagi. Nah, apa yang kamu mau lakukan lagi setelah kamu melakukan kesalahan ini? Kemudian yang ketiga, konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Kalau tadi peraturan, berarti di dalamnya ada hukuman. Konsekuensi ini, anak-anak bisa disiplin, tetapi dia hanya menghormati sebatas peraturan. Berarti motivasi yang terbangun apa di situ? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Ini memang sukses, tetapi belum maksimal. Kemudian ada juga murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ketika restitusi konsekuensi ini kita lakukan terhadap anak, melakukan sebuah pelanggaran dengan misalnya
datang terlambat, konsekuensinya dia harus berdiri di depan kelas. Berarti sekali lagi dia tidak punya waktu untuk merenungi apa kesalahan yang dia lakukan. Dia melakukan tetapi ada pengaruh. Jadi intinya konsekuensi ini juga tawaran yang identitasnya sukses tetapi masih ada kontrol dari luar. Artinya motivasi yang terbangun dalam konsekuensi ini bisa internal, bisa eksternal, tergantung situasi. Sementara yang identitas sukses yang satu yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita ajak dia untuk berkomunikasi. Nak, kamu tahu tidak? Kamu buat ini menurut kamu salah atau benar? Nah, anak akan menjawab, dia merenungi, oh apa yang saya lakukan ternyata salah. Dia akan menjawab dia salah. Kemudian kita tawarkan lagi, nah, kamu sudah tahu salah, berarti untuk memperbaiki ini kamu buat apa? Itu restitusi. Dan itu murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya karena kesadaran itu benar-benar lahir dari hatinya. Kemudian pada restitusi ini fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Jadi kalau kesadarannya datang dari dirinya sendiri, dia berarti dia menyadari nilai-nilai kebajikan. Nah, dia meyakini nilai kebajikan sehingga itu bisa berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid menghormati diri. Mari kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita akan melihat dari segi hukuman. Pada posisi ini, guru menghukum siswa tersebut mengelilingi lapangan 5 kali. Itu kalau dari sudut pandang hukuman. Antara hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang dibuat itu tidak ada kaitannya. Karena di sini siswa tidak mengerjakan PR tetapi dihukum lari mengelilingi lapangan. Itu tidak ada sinkron antara kesalahan dan hukuman yang diberikan. Kemudian sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kalau ini masih ada keterkaitannya. Kemudian dari sudut pandang restitusi, guru kembali menanyakan keyakinan kelas kepada diri siswa untuk membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Terutama kita guru, pasti kelima posisi ini kita pernah melakukan dalam kehidupan kita, baik dengan murid kita di kelas maupun dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Ada posisi sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Setelah ini kita akan lihat satu-satu bagaimana setiap posisi kontrol ini. Nah, mari Bapak Ibu untuk lebih memahami tentang kelima posisi kontrol restitusi ini, ada sebuah contoh kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita akan lihat dari kelima posisi kontrol yang tadi. Nah, ketika pelanggaran ini siswa tidak memakai atribut saat upacara, posisi kontrol sebagai penghukum akan mengatakan kepada anak, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau posisi kita sebagai sebagai penghukum. Kita menghukum anak. Sementara kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, ketika anak tidak memakai aturan, pasti kalimat yang terucap, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kata-kata itu akan menimbulkan rasa bersalah kepada anak. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Sementara kalau pada posisi teman, ketika anak tidak memakai atribut, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau posisi teman. Dia berkomunikasi dengan anak layaknya teman. Kemudian pada posisi pemantau, ketika anak tidak memakai atribut saat upacara, apa yang akan dikatakan oleh seorang guru dengan posisi pemantau? Kamu sudah melanggar. Peraturan dan konsekuensinya apa?
lebih ke aturan. Sementara pada posisi manajer, ketika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara yang dilakukan oleh seorang guru dengan posisi manajer, dia akan menanyakan, dia akan menerapkan dengan pola restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia sendiri, anak sendiri akan menemukan kesalahan yang dia buat. Kemudian, bagaimana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Artinya anak diberikan kesempatan untuk mencari solusi terbaik atas apa yang dia lakukan. Dan untuk posisi keenam inilah yang terbaik yang harusnya diterapkan oleh seorang guru. Dan saya pun untuk kelima-lima posisi ini mungkin yang sering dominan yang saya lakukan selama ini adalah penghukum. Betul kasih Bapak Ibu. Betul. Ya. Selama ini yang kita jadikan sebagai senjata adalah hukuman, supaya dengan harapan anak itu Jerak. disiplin. Ternyata kita keliru. Ternyata kita harus perbaiki. Ternyata posisi manajer inilah yang harus kita terapkan. Ketika anak berbuat kesalahan, mari ajak dia untuk berkomunikasi. Next, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pada konsep yang keenam, keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, bukan peraturan saja. Kira-kira dari materi dari awal tadi sudah ada di benak teman-teman semua. Mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan sih, bukan peraturan saja? Ini, Bapak Is. Mengapa keyakinan Ya. kelas? Mengapa tidak peraturan? Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan, bukan kata peraturan? Silakan Bapak Is. Ibu, kalau menurut kita pribadi, kalau kamu berfokus pada peraturan berarti kesannya ada hukuman. Ketika ada kesalahan yang dibuat oleh anak, maka ujungnya malah hukuman. Tapi bagaimana keyakinan adalah bagaimana kamu yang tadi dia punya keyakinan restitusi, bagaimana kamu membangun menanyakan kepada dia apa yang dibuat kamu pendekatan itulah yang menurut kita lebih pantas dibanding peraturan. Terima kasih Bapak Is. Tepuk tangan Bapak Is. Ada yang lain Ibu-ibu, Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ada yang lain? Oke, jika tidak ada kita lanjut. Begini Bapak Ibu, ada ilustrasi di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa Bapak Ibu harus pakai helm ketika naik motor? Satu tidak Keselamatan. Ada lagi yang lain? Kedua, Untuk menghindari hukuman dari siapa? Dari polisi. Kalau tidak pakai helm berarti harus bayar apa? Denda. Tilang. Tilang. Tilangnya 100.000. Nah, ternyata kalau dia berbau aturan berarti kepatuhan yang tadi. Ketika kita pakai helm karena takut aturan lalu lintas, itu aturan. Tetapi kalau dia berbau keyakinan, kita memakai helm karena ingin selamat. Berarti dalam keyakinan itu termuat kebajikan universal, yaitu keselamatan. Makanya, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ketika masa pandemi COVID? Kenapa? Yang pertama pasti ada yang jawaban, karena itu aturan kesehatan dari Kemendikes, Dinas Kesehatan. Ada yang lain selain itu? Kenapa kita harus pakai masker saat COVID? agar kita terhindar dari Wabah. penyakit yang Terhindar dari wabah penyakit. Berarti kita pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas ada beberapa ketentuan di sana. Yang pertama, keyakinan yang dibuat berupa pernyataan universal. Kemudian, keyakinan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Lalu, keyakinan yang dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi, apa yang dibuat disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kemudian keyakinan yang dibuat itu jangan terlalu banyak, sebaiknya sedikit saja agar siswa dapat mudah mengingatnya.
Kemudian yang terakhir, pada saat membuat keyakinan kelas, semua siswa dilibatkan. Anggota kelas perlu belajar. Ada nilai kebajikan universal. Kemudian setiap anggota perlu senang. Itu keyakinan. Kemudian setiap anggota perlu melakukan tugas. Jadi semuanya berbau kalimat yang positif. Kemudian dia mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ada nilai kebajikan di situ. Kemudian setiap anggota perlu merasa aman. Jadi beda ya tentang peraturan maupun keyakinan. Nah, ketika keyakinan kelas, maka yang muncul di situ adalah nilai kebajikan universal, sehingga akan terbangun pada diri anak motivasi intrinsik. Dia meyakini nilai-nilai ini itu penting untuk dia. Itulah kenapa harus keyakinan, bukan peraturan. Next. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif ini ternyata unit terkecilnya itu dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas kita tingkatkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas di tiap-tiap kelas sudah jalan, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan dampak terakhir akan terlahir budaya positif. Oke, ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ketika anak membuat suatu pelanggaran atau kesalahan, yang dianjurkan kita sebagai guru harus menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Contohnya, ada 3 tahapan dalam penerapan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita akan panggil. Anak menyebutkan apa kesalahannya, kemudian guru akan mengatakan kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Itu artinya kita menstabilkan identitas anak. Kemudian tahapan selanjutnya setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan ini. Anak menyadari sendiri. Kemudian, apakah ada cara lain yang lebih efektif? Kemudian tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira kesalahan yang kamu lakukan ini, kamu melanggar keyakinan yang mana? Kita kembali kepada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah Ya, sesuai dengan konsep yang tadi Ibu Su sudah sampaikan di depan, itu kita ada 3 poin ya. 1 sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembanding antar teman, dan yang ketiga itu sebagai pemantau. Dalam hal ini kalau misalnya kita angkat yang 1 sebagai penghukum, guru bertindak sebagai penghukum itu karena tadi siswa tidak memperhatikan pelajaran bahasa Inggris, makanya dia dipanggil ke depan dan guru menggertak siswa. Iya, itu 1 penghukum. Dan yang kedua pembanding itu secara tidak langsung karena dia tidak tahu menjawab, guru tadi membandingkan. Kenapa kamu tidak perhatikan teman-teman yang lain sementara memperhatikan kamu bermain? Itu yang pembanding antar teman. Dan yang ketiga, guru bertindak sebagai pemantau. Dari pelajaran bahasa Inggris, guru dapat memantau bahwa siapa yang perhatikan dan siapa yang tidak. Terima kasih. Dan yang keempat mungkin metode yang digunakan oleh ibu guru bahasa Inggris tadi mungkin kurang menarik sehingga anak tidak bisa menarik perhatian anak untuk berpikir. Terima kasih. Kayaknya 3
3 pertanyaan sudah terjawab ini. Kayaknya kamu terjawab. Next pertanyaan balik. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya rasa ketiganya kayaknya sudah terjawab. Bahasa Inggris untuk Fajar itu kemungkinan Fajarnya itu juga kadang kita tahu bahwa kadang anak itu tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Iya, sehingga membuat anak itu malas dan tidur acuh karena tidak suka. Iya, kemudian kita adakan pendekatan yang tadi Ibu Jambil, yang kedua kasih sayang, karena mungkin kita harus mengadakan pendekatan, kita harus tanya kenapa. Dari kita adakan kasih sayang, pendekatan, rasa ingin diterima, disitulah mungkin Fajar bisa mengungkapkan apa yang dia alami. Ya, oke. Mungkin itu saja. Tepuk tangan buat Ibu Ija. Ada yang lain? Ada lagi Bu. Nah, silakan Bapak Is, lanjut. Semangat. Iya, kalau beta tentu berbeda Ibu. Versi beta adalah kebebasan. Ingin bebas, Iya, kenapa? belajar sesuai Iya. apa yang dia mau. Ya, kalau dari beta, posisi beta sebagai pemimpin menyikapi masalah yang terjadi di kelas khusus kepada Ibu Bahasa Inggris Ibu Dani terhadap kepada Bapak Is ya, dari Bapak Is sendiri Ibu Bahasa Inggris. Solusi yang saya ambil pendekatan terkait dengan masalah tersebut pribadi antara kepala sekolah dengan guru, menanyakan langsung kepada guru tersebut, lalu diberikan nasihat untuk bagaimana membimbing anak itu secara baik dan benar, karena keberhasilan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai guru, apalagi juga sebagai pemimpin. Sekolah berhasil, adanya pemimpin yang berhasil juga ditunjang dengan guru-guru yang berhasil, maka pun akan imbas baliknya kepada anak juga akan berhasil. Barangkali kita sebagai penguatan demikian Ibu Su. Terima kasih. Luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan, jika memang dirasa itu penting, Bapak Ibu boleh mengambil, dan jika memang itu dirasa kurang, mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya sebagai guru kelas dalam hal ini sangat berterima kasih atas materi yang diberikan oleh Ibu Su tentang budaya positif. Dari cara berpikir atau cara mengajar kita selama ini yang di dalam kelas yang selalu menggunakan teknik menghukum dan sebagainya, dengan hari ini adanya pembelajaran tentang budaya positif, di situ bisa melatih kita, kemudian mengubah cara mengajar kita dalam melakukan budaya positif yang lebih baik untuk anak-anak lagi ke depannya, tanpa menggunakan hukuman, memberi hukuman dan sebagainya. Mungkin itu saja Ibu Su yang saya sampaikan. Untuk kelas apa yang kamu inginkan, kamu bisa menuliskan pada kertas warna-warni ini. Masing-masing orang akan menulis pada kertas ini. Selesai lalu dia akan menempel. Oke? Guru akan bagikan. Kamu tulis pada bagian yang tidak lengket ya, biar jangan ini. Masing-masing orang menulis sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin kelas yang bersih, berarti silakan ditulis. Kalau ingin kelas yang aman, silakan. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Apa yang harus terjadi di kelas ini? Tulis di
Selain bersih dan rapi, kan ingin kelas yang bagaimana lagi? Jadi ingin kelas yang belajar dengan senang. Ya, kan ingin di dalam kelas belajar dengan senang. Silakan ditulis. Saya tulis apa yang dia inginkan terjadi di kelas ini. Semua sudah menulis apa yang dia inginkan di dalam kelas ini seperti apa? Sudah belum? Oke, sekarang waktunya kita menempel apa yang sudah kamu tulis masing-masing. Bu Guru mulai dari kelompok hijau, silakan berbaris untuk menempel. Ya. Mari, cepat nempel di papan. Nempel yang rapi ya. Rapi ya. Oke, berikut. Ya. Bisa? Oke, silahkan dibawa Diva. Ya. Silakan ditempel. Bawa. Rapi ya. Oke, berikut. Yang sudah selesai kembali duduk lagi. Cukup. Nanti kalau di barisan kedua, silakan tempel satu-satu yang rapi ya. Oke, yang sudah selesai naik ke belakang. Ya, rapi ya. Semua silakan tempel. Awas yang di bawah tidak cukup, naikkan ke atas lagi. Ya, baik. Oke. Cap di bawah, yang kosong. Satu-satu. Awas kena baju. Oke. Ya. Berikut. Berikut. Ya. Cuci tangan. Keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Coba Iwan baca salah satunya. Ada kelas yang bersih, terus. Bersih dan rapi. Lanjut. Belajar dengan senang. Apa lagi di bawah? Baca. Kelas yang bersih dan aman. Apa lagi? Kelas yang aman dan nyaman. Tepuk tangan. Nama saya Kenan Junior Ramadan. Hari ini kami membuat keyakinan